Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Tiwi Novilia, NPM 1913053027 dari semester 3D PGSD FKIP Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 4 SD semester 1 dengan tema 1 yaitu peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema pertama dengan muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran ketiga, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Yang pertama, kita akan mengenal bagian-bagian dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa angin ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Jenis-jenis akar tumbuhan. Akar tunggang. Akar ini memiliki akar pokok yang memusat ke dalam tanah, di mana akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih kecil. Jenis akar ini hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil seperti pohon jeruk, mangga, dan kacang-kacangan. Akar serabut. Akar jenis ini memiliki bentuk seperti serabut. Bagian pangkal dan ujung akar memiliki ukuran yang hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari batang. Jenis akar ini hanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan tebu. Akar tunjang. Tumbuhnya dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang batang agar tidak rebah. Contohnya akar pada pohon pandan dan bakau. Akar napas. Tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau udara. Akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara, contohnya akar pohon kayu api. Akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar ini menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya akar gantung pada pohon beringin. Akar perekat. Tumbuhnya di sepanjang batang yang berguna untuk menempel pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Akar ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang memanjat, contohnya tumbuhan lada dan sirih. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, daun.
Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Macam-macam jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Tulang daun menyirip. Ciri tulang daun yang menyirip adalah berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya ada pada daun nangka, daun jambu, dan daun mangga. Tulang daun melengkung. Ciri-ciri tulang daun melengkung adalah seperti garis-garis yang melengkung. Contohnya pada daun genjer dan daun sirih. Tulang daun menjari. Ciri-ciri tulang daun menjari adalah seperti susunan jari tangan. Contohnya daun jarak dan daun pepaya. Tulang daun sejajar. Ciri-ciri tulang daun yang sejajar adalah seperti garis lurus yang sejajar. Contohnya pada tanaman tebu dan tanaman jenis rumput teki atau alang-alang. Selanjutnya, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, kita sudah mempelajari bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Sekarang, kita akan berlatih menyebutkan kembali bagian dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Pilihlah satu tanaman, kemudian amati tanaman tersebut. Tulislah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya pada lembar kerjamu. Lengkapi laporanmu dengan gambar tumbuhan yang kamu pilih. Gimana adik-adik? Sudah mencari tumbuhannya? Setelah itu, ayo kita kenali bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar berfungsi untuk menyerap zat hara dan air dari dalam tanah dan juga memperkokoh tumbuhan. Selanjutnya, batang. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral yang diserap akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat di mana fotosintesis berlangsung. Bagian selanjutnya adalah buah. Buah berfungsi sebagai pelindung biji pada tumbuhan dan juga sebagai cadangan makanan. Yang terakhir adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ayo membaca. Pada bagian ini, adik-adik melihat sebuah teks. Ayo membaca teks bacaan tersebut dengan intonasi yang benar. Perhatikan tanda bacanya ya. Yuk kita mulai. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, adik-adik, itu adalah contoh
membaca dengan intonasi yang tepat. Jadi, ketika kita membaca, jika kita menemukan tanda koma, kita harus berhenti sejenak. Dan ketika kita menemukan tanda titik, maka kita harus berhenti sedikit lebih lama sebagai penanda akhir kalimat. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti ya bagaimana caranya membaca bacaan dengan intonasi yang benar? Selanjutnya, kita akan mengulas kembali apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita telah mengenal bagian-bagian dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, kita sudah mengetahui bagaimana cara melestarikan lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang membaca teks bacaan dengan intonasi yang tepat. Wah, tidak terasa kita sudah mempelajari banyak hal. Semoga adik-adik semua memahami apa yang kakak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.